Duh, iklan pinjol di mana-mana. Sel, ngapain lu foto-foto pakai KTP gitu? Mau pinjol lu ya? Enak aja pinjol, bukan. Ini mau daftar itu loh, bank digital. Gue ketinggalan nih baru daftar sekarang. Alah, bilang aja lu mau pinjol kan, mau nonton konser kali ya, ngajuin pinjol. Kagak, yang bener aja lu. Nggak percaya lagi. Beneran, buat bank digital nih. Oh, kirain mau pinjol loh. Habisnya kan akhir-akhir ini tren pinjol tuh terus banyak gitu loh dan menjerat perempuan sampai diteror-teror gitu. Hati-hati lu, Sel. Hah, diteror gimana? Diteror karena nggak bisa bayar bunga itu pasti ya, bunga yang gede gitu. Sini, gue kasih tahu. Nah, fenomena pinjaman daring atau pindar ini kan memang masif ya, kayak jamur di musim hujan gitu, banyak banget. Apalagi iklan-iklan pinjol, kita mau buka YouTube aja pasti ada iklan pinjol dulu. Nah nih, fenomena pinjaman daring atau pindar ini atau biasanya akrab dikenal dengan pinjaman online gitu ya di Indonesia ini terus menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan terutama bagi kelompok perempuan. Nah, setiap tahunnya ini juga ada peningkatan nih pinjaman online di Indonesia dan tingkat penyaluran pinjaman online ini lebih banyak dilakukan oleh nasabah perempuan. Data terbaru nih dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga hasil jajak pendapat dari Litbang Kompas mengungkapkan bahwa perempuan ini menjadi kelompok yang paling rentan terjerat pinjol. Nah, tuh Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti ini Pak Hudianto mengungkapkan bahwa jumlah pengaduan terkait dengan pinjol dan investasi ilegal sepanjang tahun 2024 ini sampai 16.231 kasus. Wow. Dari 16.231 aduan, ini 59%-nya adalah perempuan, yaitu sebanyak 9.585. Sementara 41%-nya ini laki-laki, sebanyak 6.646 aduan. Sementara pengaduan terkait dengan pinjol ilegal selama 2024 ini tercatat 15.162 kasus. Jumlah yang sangat mengkhawatirkan ya gitu. Terus di tahun 2025 ini sampai bulan Maret total pengaduan pinjol ilegal itu ada 1.081 pelapor. Di antaranya laki-laki berjumlah 424 aduan atau sekitar 39% dan 61% dengan jumlah 657 aduan ini adalah perempuan. Nah, artinya pengguna pinjol ini memang lebih banyak perempuan. Data dari OJK periode Januari 2025 ini menunjukkan bahwa jumlah nasabah perempuan dalam layanan pinjol telah mencapai 11,7 juta orang. Wow, jumlah ini lebih tinggi dari jumlah nasabah laki-laki yang berada di angka 11,5 juta. Ya, selisih sekitar 200 ribuan orang ya. Tapi pada bulan yang sama nilai total pinjaman nasabah perempuan ini tercatat 39,8 triliun, sementara laki-laki hanya 34,2 triliun. Ya, sejak tahun 2022 dan sampai sekarang nih memang masih terus berlangsung sih untuk gap dari total pinjaman nasabah perempuan dan juga laki-laki, kesenjangan pinjaman. Dan di periode yang sama juga jumlah rekening penerima pinjaman online perempuan meningkat 63,46% menjadi 11,65 juta rekening. Wow, banyak banget ya berarti yang mengajukan pinjol terutama perempuan nih. Dan berdasarkan data pinjaman yang tidak lancar angsurannya alias macet, itu tunggakannya lebih dari 30 hari. Jadi misalnya 1 bulan harusnya tenornya tapi dia tidak bisa membayar lebih dari 30 hari. Nah, nasabah perempuan ini memiliki nilai tunggakan yang lebih tinggi dibanding nasabah laki-laki. Per Januari 2025, rata-rata nilai tunggakan nasabah perempuan ini mencapai 1.900.000 sekian atau ya hampir 2 juta lah. Sedangkan yang laki-laki ini sekitar 1,7 juta. Ini rata-rata ya, teman-teman. Meski rata-rata nilai tunggakan nasabah perempuan lebih tinggi, tapi data OJK menunjukkan tingkat kelancaran pinjaman perempuan sedikit lebih baik lah ya dibandingkan dengan laki-laki. Ya kalau mau dipresentase ya 78% lah lebih baiknya timbang laki-laki di 74%.
24%. Nah, di luar angka-angka tersebut, sebetulnya pinjol ini bisa menjerat pengguna. Masih banyak banget nih pinjaman online atau pinjol yang ilegal, dan banyak banget di antara pinjol-pinjol ilegal ini korbannya adalah perempuan. Sejak tahun 2018 sampai dengan 2024 tahun lalu, ini ada LBH Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, ini udah menerima kurang lebih 1.900-an pengaduan dari para korban pinjol di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek juga. Nah, dari jumlah itu perempuan lagi-lagi mendominasi gitu, sebanyak 1.200 kasus atau 62,14% lah ya kalau misalnya di persentase. Nah, sisanya ini baru laki-laki. Nah, nggak hanya itu aja, dari pengaduan yang diterima sama LBH, ini terjadi pelanggaran hak atas privasi para korban pinjol. Ketika pembayaran utang tertunggak, pihak pemberi pinjol ini menyebarkan informasi korban melalui kontak-kontak yang ada di telepon seluler. Nah, biasanya tuh kan kali nunggak nih pasti udah langsung tuh di broadcast tuh ke temen-temennya ya kan, nih bayarin utang apa segala macem. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, sampai sekarang perempuan yang jadi korban praktik rentenir atau penagihan eksploitatif di digital ini yang memberikan pinjaman dengan bunga utang yang besar. Biasanya yang utang bunganya itu besar, pasti akan ada penagihan yang eksploitatif. Terus perempuan ini juga bisa dengan mudah menjadi korban pinjol karena persyaratan minjemnya tuh sangat gampang gitu. Hanya modal KTP, foto, udah deh cair tuh dana. Tapi jumlah korban terutama perempuan, kepala keluarga, banyak yang nggak sadar bahwa mereka itu pinjol-pinjol ilegal ini menawarkan bunga yang cukup tinggi gitu. Dan bahkan berlipat-lipat. Jadi membuat mereka ini yang awalnya mereka wah sanggup nih, tapi karena dia nggak paham tuh terkait dengan bunga yang hitungannya tuh setiap hari, akhirnya membuat mereka kewalahan buat bayar. Nah, banyak korban juga nih terjerat utang dalam jumlah yang besar karena harus gali lubang, tutup lubang. Akibatnya banyak korban yang sampai pinjam puluhan pinjol, dari yang tadinya hanya pinjam belasan juta, hanya dalam waktu 1 bulan bisa lonjak ratusan juta, bahkan 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya gitu deh. Misal, ada contoh juga korban yang kemarin sempat gue temuin. Korban yang gue temuin ini, dia berusia 47 tahun dan dia tuh pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga di salah satu apartemen. Dia kerja dengan ekspat gitu. Nah, suaminya kan meninggal, jadi dia terpaksa menjadi ibu tunggal gitu. Anaknya 2, yang satu sudah menikah, yang satunya masih sekolah. Kala itu dia itu anaknya sakit dan butuh dana secara cepat untuk biar anaknya ini bisa dioperasi. Ya sekitar 25 juta. Dia dengan kondisi pekerjaannya tidak punya tabungan. Akhirnya dia udah mencoba ke sana sini tapi nggak ada yang bisa minjemin dia gitu. Akhirnya dia terpaksa pinjol. Akhirnya dia buka kurang lebih 7-8 aplikasi pinjol untuk ngumpulin dana sekitar 20 juta. Dan 5 jutanya dia pinjam ke majikannya. Nah, akhirnya dia udah berhasil tuh dioperasi ya kan. Setelah itu baru deh dimulai nih perjalanan pinjolnya. Jadi udah selesai, akhirnya semuanya jatuh tempo dengan berbarengan. Dan dia dengan kondisi pekerjaannya yang sebagai asisten rumah tangga yang gajinya mungkin sekitar 5 juta, harus membayar segitu banyak pinjol yang jatuh temponya bersama. Akhirnya dia udah kewalahan, udah nyoba buka aplikasi lagi untuk ya itu tadi terjebak dalam skema gali lubang tutup lubang. Dia udah hampir frustasi dan hampir menyerah, putus asa. Dia sempat mencoba bunuh diri tapi ya beruntungnya dia mengurungkan ya niatnya gitu. Dan akhirnya dia buka TikTok, scrolling TikTok, dan di TikTok banyak banget praktik yang menawarkan jasa joki gagal bayar. Nah, ini nih yang harus diwaspadai nih. Joki gagal bayar itu menawarkan iming-iming dia bisa menghapus data, bisa ngurangin pinjaman, bisa bantu nutup pinjaman, padahal semuanya itu penipuan gitu. Nah, karena si korban yang gue temuin ini dia udah sangat desperate, akhirnya dia tergiur lah dengan iming-iming itu. Dia kontak dan ternyata benar dia diarahkan untuk menginstal sekitar 10 aplikasian baru untuk mengajukan pinjaman. Dan ya nilai pinjamannya bervariasi sih. Dan si Joki Galbay ini menarik semacam komisi untuk dia di setiap aplikasi itu ada 40%. Bayangin aja, udahlah dia butuh uang untuk nutup pinjaman online yang sebelumnya dia diminta untuk ngajuin pinjaman di aplikasi yang baru dan which is itu ilegal semua gitu. Dan ditambah dia harus bayar komisi ke Joki Galbay 40%. Gila sih. Dan akhirnya ya bukannya semakin terbantu, malah semakin terjerumus di lingkaran setan hutang tuh. Dan akhirnya sampai sekarang ya kondisinya dia masih terus struggling. Dia udah nggak sanggup lagi. Dan awalnya dia pinjam sekitar 20 juta, sekarang udah bengkak jadi 50 juta. Dan bahkan ada juga aplikasi-aplikasi ilegal lain yang dia udah
udah nggak ke-track tuh, udah nggak kedeteksi utangnya udah jadi berapa karena bunganya yang cukup tinggi itu tadi. Nggak cuman kasus dari korban yang gue temuin juga sih, ada banyak kasus juga yang mereka ini sering banget diintimidasi sama si pinjol, baik yang legal maupun ilegal ya. Nah, yang legal ini mungkin sudah ditindak oleh OJK. Nah, yang ilegal ini nih sering melakukan intimidasi yang menyasar para perempuan gitu ya, dan terutama perempuan ini intimidasi yang didapat nih semacam intimidasi verbal dan ancaman pembunuhan. Nah, tapi juga nggak bisa terelakkan nih kalau misalkan mereka juga kerap dapat kekerasan berbasis gender online, dan kalau misalkan si debt collector ini datang ke rumah ya ancaman kekerasan seksual juga bisa terjadi kan ke korban gitu. Jadi untuk perlindungan konsumennya memang masih lemah di sini. Korban pinjol ini juga sering dapat stigma negatif gitu ya dari lingkungannya. Jadi ketika dia pinjol dan akhirnya nggak sanggup untuk membayar karena utangnya membengkak begitu banyak, akhirnya lingkungannya si korban ini menganggap dia adalah perempuan yang konsumtif, yang tidak cermat, yang tidak bisa mengelola keuangan dan lain sebagainya. Padahal ya banyak kasus juga bahwa mereka ini terpaksa untuk pinjol karena ya harus menghidupi anaknya atau mungkin ada kebutuhan darurat yang lain dan lain sebagainya, karena ya syarat untuk ngajuin pinjol kan mudah gitu, hanya bermodal KTP dan tanpa agunan gitu deh. Gue melihat data dan tren yang lu kasih ini ya Mil, jadi berpikir sih kenapa tren pinjol pada perempuan tuh malah meningkat gitu, maksudnya penyebabnya tuh sebenarnya apa? Nah, lo tau gak sih Sel, kalau ternyata penyebab dari banyaknya perempuan yang terjerat pinjol ini karena mereka ini jadi korban relasi domestik dari pasangan yang mengalami kesulitan hidup khususnya di finansial. Dan lo tau gak kalau kebanyakan perempuan yang mengajukan pinjol atau terjerat oleh pinjol ini di usia produktif 20-40 tahunan. Dan seringkali juga bahwa perempuan ini seringkali dijadikan sebagai alasan begitu ya oleh suami mereka untuk mereka lepas dari tanggung jawab secara ekonomi. Akhirnya para perempuan ini terpaksa untuk mengambil langkah pinjol untuk tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan dosen hukum perlindungan konsumen Universitas Airlangga ini Dr. Ria Setiawati mengatakan bahwa dominasi perempuan sebagai peminjam pinjol disebabkan beberapa faktor. Salah satunya adalah beban ekonomi yang ditanggung karena dia punya beban ganda. Nah, kurangnya literasi keuangan ini juga menjadi salah satu faktor. Juga akses terhadap lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan formal ini juga turut memperparah kondisi ini. Jadi ada data lain dari OJK ini menunjukkan bahwa di tahun 2024 ini literasi keuangan perempuan ini sebetulnya masih lebih tinggi ya dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 66,75% dibandingkan dengan laki-laki 64,14%. Nah, literasi komposit ini adalah pengetahuan seseorang terkait dengan produk keuangan, keterampilan mengelola keuangan, terkait kepercayaan diri mengatur keuangan, serta pemahaman tentang manfaat dan risiko mengelola sumber daya ekonomi individu. Meski lebih tinggi terkait dengan literasi keuangan, banyak faktor yang membuat perempuan menjadi lebih rentan terjerat pinjol. Tadi kan awal gue udah sampein nih terkait dengan data tren jumlah rekening penerima pinjol ini meningkat ya Sel. Nah, di tahun 2025 ini banyak banget perempuan yang mengajukan pinjol. Ini juga efek dari badai pemutusan hubungan kerja atau PHK yang semakin marak belakangan ini. Dari obrolan gue sama Deputi Kesetaraan Gender, Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, bilang bahwa alasan kenapa perempuan lebih banyak mengajukan pinjol karena mereka punya peran ganda sebagai istri dan orang tua tunggal. Yang harus mencukupi kebutuhan keluarga, ya ada juga sih yang buat gaya hidup. Tapi sebenarnya nggak sedikit juga yang menggunakan pinjol ini sebagai modal untuk merintis usaha. Data dari OJK juga menunjukkan bahwa penyaluran pinjol ke sektor produktif ini pada Februari 2025 mencapai 7,6 triliun atau setara 28,25% dari total pembiayaan yang disalurkan. Nah, ini artinya banyak pinjol yang juga memberikan manfaat bagi para perempuan dalam mengakses produk keuangan. Tapi ini juga bisa jadi beresiko ketika penggunaannya tidak disertai pemahaman atau literasi keuangan. Banyak perempuan pengguna pinjol yang menjadi korban pinjol ilegal. Selain pelanggaran etis terkait dengan keamanan data pribadi, praktik kekerasan verbal itu juga sering diterima oleh perempuan yang terjerat oleh pinjol ilegal. Selain itu juga ada kekerasan berbasis gender online dan kekerasan seksual secara langsung dalam interaksi tatap muka.
juga bisa dialami oleh perempuan yang terjerat oleh pinjol ilegal. Komnas Perempuan ini juga mengangkat isu tersebut dalam kerangka Konvensi Anti Penyiksaan alias Conventions Against Torture, Cruel and Inhuman Treatment atau CAT. Nah, ada sejumlah hal nih yang menjadi sorotan dalam CAT yang dikaji oleh Komnas HAM. Nah, faktor pertama ini adanya penderitaan hebat yang berlapis yang dialami perempuan korban hingga ada yang sampai memilih jalan untuk mengakhiri hidup. Ya, nggak sedikit juga kan yang kita dengar bahwa banyak sekali perempuan atau keluarga yang terjerat pinjol ilegal ini mengakhiri hidupnya karena udah nggak sanggup bayar utang lagi. Dalam budaya patriarki, perempuan korban pinjol ini menjadi the rejected victim, yakni korban yang dipersalahkan karena dianggap melalaikan kewajiban sebagai perempuan atau sebagai ibu yang berperan menjaga kecukupan keuangan atau kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, lembaga negara penerimaan, pengaduan, dan penegakan hukum ini juga turut menyalahkan perempuan di tengah desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penderitaan psikis perempuan korban pinjol ini akhirnya menjadi semakin dalam. Faktor kedua, adanya perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan perlakuan yang tidak manusiawi dengan teror. Nah, ini biasanya ditemukan waktu penagihan-penagihan nih. Nah, ancaman penyiksaan psikis dan juga ekonomi ini juga sering didapat oleh para korban dan dipermalukan, serta pemiskinan akut yang mengakibatkan korban ini mengakhiri hidup atau ingin bunuh diri. Faktor ketiga, ini yang paling penting sebetulnya. Komnas Perempuan itu melihat minimnya kebijakan yang melindungi para korban pinjol. Bahkan aparat penegak hukum juga terkesan tidak melakukan penanganan hukum yang tepat terhadap pelaku pinjol. Padahal para perempuan ini yang menerima teror ini sudah melakukan pelaporan. Dan pemerintah ini juga terkesan lamban dalam menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan pinjol. Padahal bagian yang penting untuk perlindungan pengguna layanan adalah kewajiban perizinan usaha, laporan berkala atau audit, dan penjatuhan sanksi mulai dari administrasi, denda, sampai dengan pencabutan izin. Nah, gue juga sempat ketemu sama salah satu korban yang data pribadi dia ini udah bocor dan terus tiba-tiba ada transferan masuk nih ke rekening dia. Padahal dia nggak melakukan pinjol. Akhirnya dia diminta untuk lapor tuh sama LBH Jakarta untuk lapor ke kepolisian. Dan di sana ternyata justru jawaban yang tidak diinginkan oleh korban didengar gitu. Jadi intinya korban ini dibilang ya udah karena itu pinjol ilegal, anggap aja itu uang hibah atau itu uang kaget. Padahal ini adalah sebuah bentuk pelaporan ketika data pribadi si korban ini bocor. Justru malah dapat jawaban yang tidak memberikan solusi. Mungkin kepolisian bisa bilang begitu, tapi kan korban, keamanan korban dan keberlangsungan hidup korban bisa jadi terancam karena data pribadinya sudah bocor dan tiba-tiba ada transferan masuk. Bisa jadi itu jadi alasan untuk penagihan-penagihan yang eksploitatif. Terus melihat fenomena ini ya Mel, pemerintah tuh ada ambil sikap atau malah diem-diem aja? Nah, Kementerian PPPPA atau Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini juga telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi permasalahan pinjol ini. Selain itu, Kementerian PPPA juga terus berupaya mengedukasi masyarakat terkait dengan masalah pinjol. Nah, di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengungkapkan bahwa dia turut prihatin terkait dengan meningkatnya jumlah perempuan yang terjebak dalam praktik pinjol dan mendorong tersedianya akses keuangan yang ramah perempuan. Lebih lanjut, Puan memastikan DPR akan memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan perempuan-perempuan di Indonesia. Puan juga mengatakan bahwa DPR RI akan segera menyusun regulasi untuk memastikan kaum perempuan dapat akses keuangan yang sehat, tidak membuat kaum perempuan terjerat dalam hutang. Komnas Perempuan ini juga mendesak agar negara tidak melakukan pengabaian terhadap perempuan korban pinjol yang mengalami kekerasan berlapis dan pelanggaran HAM berupa perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Nah, sebetulnya OJK ini udah punya aturan yang baru ya untuk menambah kewenangan Satgas Pasti untuk menindak pidana para pinjol ilegal ini. Tapi memang masih belum bisa diterapkan karena perlu persiapan secara sistem dan SDM untuk mendukung. Nah, baru bisa dilaksanakan tahun 2026, jadi 3 tahun setelah undang-undang tersebut disahkan. Jadi selama 3 tahun ini, OJK hanya bisa melakukan pemblokiran pada pinjol ilegal. Sampai Maret kemarin, Maret 2025, OJK itu udah berhasil memblokir 10.733 pinjol ilegal. Wow, banyak juga ya jumlahnya, 10.000.
Oke, jadi perkembangan teknologi ini memang dapat mendatangkan beragam manfaat, tapi keberadaannya juga berisiko, membawa bencana bila tidak dipahami dengan baik dan digunakan secara benar. Persoalan perempuan berhadapan dengan pinjol ini merupakan fenomena yang serius ya, karena memang banyak perempuan menjadi korban akibat pinjol ilegal. Nilai tunggakan pinjol ini pada perempuan yang relatif tinggi menunjukkan urgensi edukasi finansial dan literasi digital yang intensif, terutama buat kelompok perempuan di kelas ekonomi menengah ke bawah. Selain edukasi finansial, aksesibilitas ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan juga bisa menjadi salah satu jawaban mengantisipasi bahwa banyak sekali perempuan yang mengakses pinjol. Nah, hal ini juga bukan hanya untuk mengurangi angka tunggakan juga, melainkan memastikan bahwa perempuan memiliki kendali lebih besar atas keputusan finansial mereka. Yang paling penting, negara harus hadir mengatasi fenomena ini. Diperlukan regulasi yang lebih ketat terhadap industri pinjol, serta pembangunan sistem perlindungan korban yang berpihak dan manusiawi. Tanpa langkah yang nyata dan sistemik, perempuan ini akan terus menjadi korban dari ketimpangan ekonomi dan ketidakhadiran negara dalam menjamin keadilan sosial. Ngeri ya, Mil. Jadi takut mau coba pakai pinjol. Nah kan, ketahuan kan, lo pernah tergoda kan pakai pinjol? Ayo ngaku lo. Sebenarnya sih kalau mendesak nggak apa-apa Shell pakai, tapi pinjolnya tuh harus jelas, yang udah terdaftar di OJK dan legal. Terus lo nggak telat bayar biar nggak ditagih-tagih, atau data pribadi lo disebar ke temen-temen gitu. Aduh, gak deh, gak jadi tertarik gue kayaknya. Gak berani. Coba aja ya kalau tiba-tiba ada hujan duit, gak pusing-pusing gue mikirin duit Mil buat nonton konser. Itu mah semua orang juga mau kali, bukan lo doang.